Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku, salam takzimku selalu buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu di dalam jalan yang terang benderang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian ini, kita membacakan bersama sholawat daf'u zalimin daf'ul bala, agar hati kita terhindar dari balak-balaknya Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam episode yang ke-6 ini, yakni hijrahnya hati dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang. Hijrahnya hati dari alam linafsi menuju kepada alam lillahi ta'ala. Hijrahnya hati dari iman dan akidahnya Fir'aun menuju iman dan akidah yang dibawa oleh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kami lanjutkan kembali di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Akan tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Di sini kata syukur itu bila dikaji dengan ilmu syariat, ilmu badaniyah, bersyukurnya hati kita hanyalah kepada makhluk. Bersyukur kita selama ini hanyalah kepada dunia.
Bersyukur kita selama ini hanyalah babakan urusan dunia. Karena kita selama ini yang jadi Tuhan di hati kita bukan Allah. Maka dari itulah apa yang kita syukur-syukurkan selama ini bukanlah bersyukur kepada Allah. Akan tetapi selama ini kita bersyukur hanya kepada dunia. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara di hati kita tidak mentuhankan Allah, kita tidak mewujudkan Allah, kita tidak menghidupkan Allah, bahkan kita tidak mengkuasakan Allah atas diri kita selama ini. Bagaimana mungkin kita bisa bersyukur di dalamnya? Sementara yang jadi Tuhan, sementara yang jadi Allah selama ini hanyalah diri kita sendiri daripada Allah. Maka tentunya rasa syukur yang terjadi terhadap diri kita selama ini hanyalah berpulang kepada linafsi atau kepada dunia yang sudah kita dapatkan. Walhasil akhirnya kita merasa bahagia, merasa bangga, merasa mulia, merasa terhormat akan keberhasilan di bidang ekonomi kita. Kita merasa bangga dan mulia ketika kita sudah meraih di dalam ilmu dan menjalankan amal-amal ibadah di sisi manusia. Belum di sisi Allah. Karena yang disembah di dalam hatinya, karena yang wujud di dalam hatinya, dan karena yang hidup serta yang berkuasa di dalam hatinya, belum Allah, bukan Allah, akan tetapi hawa nafsunya sendiri. Jadi rasa syukur yang selama ini kita ungkapkan sebenarnya pada hakikatnya bukan bersyukur kepada Allah, akan tetapi bersyukur kepada iblis dan syaitan yang selama ini menjadi penasehat hati kita di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimanakah kita bisa bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikannya? Caranya kita bersyukur kepada Allah melalui pintu taubatan nasuha dulu. Tanpa kita bertaubat kepada Allah, mana mungkin kita bisa bersyukur kepada Allah? Tanpa bertaubat kepada Allah, mana mungkin kita bisa beribadah dan menyembah bahkan mengabdi kepada Allah? Tanpa taubatan nasuha, semua itu hanyalah kedustaan saja. Makna taubatan nasuha di sini adalah bukan banyaknya membaca istighfar, bukan jutaan istighfar yang kita baca, akan tetapi taubatan nasuha di sini adalah kembalinya hati, hijrahnya hati dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Dari nur cahaya kemanusiaannya menuju nur cahaya ilahiyah. Itulah makna hakikat taubatan nasuha. Meskipun tanpa membaca istighfar yang begitu banyaknya, hanya diam saja menghayati, meresapi bahwa sebenarnya kita ini bukan Tuhan, tapi kita ini hanyalah makhluk.
Bila kita jadi makhluk, bila kita merasa jadi makhluk, mana mungkin kita merasa diri kita yang hidup? Bila kita merasa diri kita ini sebagai makhluk, bagaimana mungkin kita merasa berkuasa atas kehidupan ini? Inilah yang dimaksud hijrahnya hati dari kemakhlukan kita kembali dikuasai oleh Sang Khalik di hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika hati sudah kembali kepada Allah, jika hati sudah kembali kepada uripe Allah, itulah makna asyakur. Jadi bertemulah hamba dengan asyakur. Jadi bertemulah hamba dengan uripe Allah. Tanpa bertemu dengan asyakur, mana mungkin kita bisa bersyukur. Jadi ketemunya dengan asyakur itulah, maka bersyukur itu akan hadir untuk selalu menguasai diri manusia kita. Itulah yang dimaksud asyakur. Jika hati sudah kembali kepada Allah, maka kita akan menikmati apa-apa yang sudah diberikan Allah kepada makhluknya. Tanpa kita kembali kepada asyakur, bagaimana mungkin kita bisa bersyukur sementara hati kita selama ini selalu mensekutukan Allah dengan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi bersyukurlah kepada Allah, maknanya jadi kembalikanlah hatimu kepada Sang Penciptamu di hatimu. Itulah makna bersyukur itu. Bila itu kita lakukan, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang akan diberikannya. Diperjalankannya dengan kenikmatan, dihidupkannya dengan kenikmatan. Kita selalu mengingat Allah, kita selalu berpegang teguh kepada talinya Allah. Jadi berpegang teguh kepada talinya Allah itu maknanya di dalam hati kita berpegang teguhlah bahwa hidup ini Allah. Inilah yang dimaksud asyakur. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan kembali di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum qaumi Nuhin wa 'adin wa Thamud walladzina min ba'dihim لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. Artinya, apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebenciannya. Dan berkata, sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami. Dan kami benar-benar dalam keraguan
yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami. Sadaqallahul azim. Jadi maknanya orang-orang yang tak beriman di sisi Allah itu selalu mengindahkan, selalu menjauhi utusan-utusannya. Karena apa? Karena manusia lebih cinta diutus oleh hawa nafsunya, lebih cinta diutus oleh iblis dan setan di hatinya daripada diutus Tuhannya. Jadi manusia selama ini lebih cinta kepada selain Allah daripada cintanya kepada Tuhan pencipta dirinya. Apa masalahnya? Masalahnya selama ini Allah kita tiadakan. Allah kita goibkan. Yang ada di dalam hati kita, yang kita imani dan yang kita akidahi hanyalah mentuhankan hawa nafsu kita sendiri daripada mentuhankan Allah sebagai pencipta hawa nafsu itu sendiri. Maka tiada yang tahu cerita-cerita yang ada di Al-Quranul Karim kecuali Allah. Maka cerita-cerita itu bukan hanya cerita syariat-syariat saja. Akan tetapi seluruh cerita di dalam Al-Quran itulah aplikasi keadaan hati kita selama ini kepada Allah. Kita cek hati kita, kita ini di dalam golongan Fir'aun, ataukah kita sudah masuk di golongan para nabi dan rasul. Yang dimaksud golongan Fir'aun dan golongan para nabi dan rasul itu iman di hatinya. Sudah la ilaha illallah kah atau la ilaha illa ana? Jadi mana yang lebih wujud atasmu? Allahkah sebagai Tuhan dirimu ataukah dirimu yang mentuhankan dirimu sendiri sehingga Allah gaib atasmu? Jadi semua itu adalah kaca hati kita sendiri. Seluruh Al-Quran yang diceritakan Allah itu pada intinya kita digugah oleh Allah tentang keberadaan hati kita selama ini lewat Al-Quranul Karim. Surat Allah kepada seluruh makhluk ciptaannya, terutama kepada manusia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari balak-balaknya iblis dan setan, dari balak-balaknya hawa nafsu yang selama ini ingin merebut kekuasaan dari Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi lil zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asgi lil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.